Enggak. Halo semuanya, kami dari kelompok satu. Saya Anika, saya Saskia, saya Aulia, saya Deni. Di video kali ini kami akan membahas demokrasi liberal. Simak videonya ya, let's go! Demokrasi liberal. Pertama-tama saya akan menjelaskan terkait pengertian dari demokrasi liberal. Jadi, demokrasi liberal adalah suatu sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dikemukakan pada abad pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Nah, demokrasi liberal Indonesia ini terjadi dari tahun 1950 sampai 1959 akibat pembubaran Republik Indonesia Serikat atau yang disebut dengan RIS. RIS sendiri dibentuk pada tahun 1949. Nah, pembubaran RIS sendiri itu terjadi karena banyak negara bagian yang menyatakan ingin kembali ke negara kesatuan pada 15 Agustus 1950. Selain itu, pembentukan negara federal yang diperaksai oleh Belanda untuk melemahkan integrasi Indonesia sebagai negara kesatuan ternyata tidak didukung oleh masyarakat Indonesia. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Pemerintah Republik Indonesia masih melanjutkan model demokrasi parlementer yang liberal. Kabinet ini dipimpin oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden hanya berkedudukan sebagai kepala negara. Ciri-ciri demokrasi liberal. 1. Adanya kebebasan individu. Ciri pertama yaitu adanya kebebasan individu. Salah satu implementasi dari kebebasan individu ini adalah dalam hal politik. Mengingat sistem demokrasi liberal di Indonesia saat itu masih memiliki banyak sekali partai, misalnya Partai Asas Islam ada lebih dari 3 jumlahnya, yaitu NU, Masyumi, Pergerakan Tarbiyah Indonesia, dan PSI atau Partai Syarikat Islam. Banyaknya partai yang muncul karena kebebasan individu memang harus diberikan fasilitas. 2. Kekuasaan pemerintah terbatas. Pada demokrasi liberal, kekuasaan pemerintah terbatas. Hal ini bertujuan agar pemerintahan tidak hanya dikuasai oleh kelompok tertentu saja, sehingga tetap terjadi check dan balance yang diberlakukan. Ciri sistem demokrasi liberal di Indonesia selanjutnya adalah seluruh masyarakat boleh berpartisipasi dalam politik tanpa memandang latar belakang dari mana berasal. Partisipasi ini terlihat dari banyaknya partai yang terbentuk pada pemilu tahun 1955. Pemilu tersebut merupakan yang pertama berlangsung di Indonesia. Kala itu pesertanya sangat beragam, bahkan tidak hanya partai saja, tapi ada juga yang menjadi peserta sebagai individu. Beberapa partainya seperti PKI, PSI, Akoma, Murba, dan lain-lain. 4. Dilaksanakannya pemilu periode tertentu. Pemilu pada sistem demokrasi liberal di Indonesia dilaksanakan pada periode tertentu dan secara rahasia. Kegiatan ini menjadi sangat penting karena sebagai jalan para peserta parpol untuk menduduki tempat di pemerintahan. 5. Pemerintahan bisa membentuk hukum sesuai mayoritas parlemen. Ciri terakhir yaitu pemerintah bisa membentuk hukum sesuai suara mayoritas parlemen. Pemerintahan dikepalai Perdana Menteri dalam sistem demokrasi terpimpin. Biasanya Perdana Menteri ini asalnya dari pemenang pemilu. Sedangkan pada demokrasi liberal banyak kebijakan yang berubah, apalagi mengingat pergantian kabinet sering terjadi. Dalam kurun waktu 9 tahun saja, kabinet sudah mengalami 7 kali pergantian. Selain ciri-ciri, kita juga perlu memahami kelebihan serta kekurangan sistem demokrasi liberal di Indonesia. Setiap sistem tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu juga dengan demokrasi liberal ini. Kelebihannya yaitu kekuasaan pemerintah lebih mudah diawasi karena terbatas. Perbedaan pandangan bisa terkelola karena seluruh pihak boleh membuat sendiri partainya. Sedangkan untuk kekurangannya bagi kawasan politik terlalu banyak partai tidak selalu berdampak baik. Kekurangan lainnya dari sistem ini yaitu pembuatan partai lebih fokus terhadap cara mempertahankan kekuasaan. Jadi tidak fokus dalam pembuatan kebijakan, padahal stabilitas itu penting loh.
Konsep penting demokrasi liberal. Robert Dahl, seorang ilmuwan politik asal Amerika menyebut, terdapat dua konsep penting dalam demokrasi liberal. Keduanya yakni kontestasi dan partisipasi. Kontestasi seperti penyanggahan atau perdebatan dapat terwujud dengan adanya hak kebebasan pers dan membentuk partai. Budaya kontestasi dalam demokrasi liberal di Indonesia sangatlah kental. Tak heran bila perubahan kabinet tampak sangat dinamis karena terdapat 7 kabinet yang berkuasa hanya dalam kurun 9 tahun demokrasi liberal berlaku. Sementara itu, Dahl yang menyebut konsep partisipasi. Maksudnya, partisipasi bisa terwujud dengan adanya pemilu. Pemilu tersebut pun harus adil dan bisa diikuti semua warga yang punya hak suara. Oke, saya akan membahas tentang kabinet yang memerintah. Yang pertama ada Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Muhammad Natsir dari Partai Masyumi. Kabinet ini dibentuk pada 6 September 1950 dan didemisionerkan pada tanggal 21 Maret 1951. Program kerja Kabinet Natsir yaitu yang pertama ada mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante. Yang kedua, ada menyempurnakan susunan pemerintahan dan membentuk kelengkapan negara. Yang ketiga, menggiatkan usaha mencapai keamanan dan ketentraman. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat. Yang kelima, menyempurnakan organisasi angkatan perang. Dan yang keenam, memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat. Kabinet Natsir jatuh pada tanggal 21 Maret tahun 1951 dalam periode 6,5 bulan dan belum sempat melaksanakan program-programnya. Jatuhnya kabinet ini karena adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. Yang kedua ada Kabinet Sukiman Suwirjo. Kabinet ini merupakan kabinet kedua pada era demokrasi parlementer. Kabinet ini bertugas pada masa bakti pada tanggal 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Tetapi telah didemisioner sejak 23 Februari 1952. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Masyumi dan PNI. Program kerja Kabinet Sukiman yaitu menjalankan tindakan-tindakan yang tegas sebagai negara hukum untuk menjamin keamanan dan ketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara. Yang kedua, membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk meningkatkan kehidupan sosial dan perekonomian rakyat serta memperbaharui hukum agraria sesuai dengan kepentingan petani. Yang ketiga, mempercepat usaha penempatan mantan pejuang dalam lapangan pembangunan. Yang keempat, mempercepat dan menyelesaikan persiapan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstituante dan menyelenggarakan pemilihan umum dalam waktu yang singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah. Yang kelima, menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serta buruh, perjanjian kerjasama atau kolektif Arbeidsovereenkomst, lalu penetapan upah minimum dan penyelesaian pertikaian perburuhan. Yang keenam, menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menuju perdamaian dunia, menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas Unistatut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil konferensi meja bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara. Dan yang terakhir, memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya. Hasil dari program kerja ini tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Natsir. Kabinet Sukiman tidak mampu bertahan lama dan jatuh pada bulan Februari 1952. Penyebab jatuhnya kabinet ini disebabkan oleh adanya kegagalan dalam pertukaran nota keuangan antara Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Ahmad Subarjo, dan Duta Besar Amerika Serikat, yaitu Medley Cochrane. Penyebab lainnya adalah semakin merebaknya korupsi di kalangan birokrat dan gagalnya kabinet Sukiman dalam menyelesaikan masalah Irian Barat. Dan program ketiga yaitu program kerja Kabinet Wilopo. Jadi program kerja itu yang pertama ada mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum. Yang kedua, berupaya untuk mengembalikan Irian Barat
agar kembali menjadi wilayah Republik Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan. Yang keempat, memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran. Dan yang kelima, melaksanakan politik luar negeri bebas aktif. Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden pada tanggal 2 Juni 1953. Kabinet Wilopo harus mengakhiri masa tugas karena tidak berhasil menyelesaikan masalah peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa itu dipicu oleh adanya gerakan yang diprakarsarai oleh sejumlah perwira Angkatan Darat yang tidak puas terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menghendaki agar Presiden Soekarno membubarkan parlemen. Program kerja Kabinet Ali Satromidjojo I yang disebut juga Ali Wongsonegoro menumpas pemberontakan DI atau TII di berbagai daerah, meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta melaksanakan pemilihan umum, memperjuangkan kembali Irian Barat kepada Republik Indonesia, menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB, penyelesaian pertikaian politik. Kabinet Ali Wongsonegoro akhirnya jatuh pada bulan Juli 1955 dalam usia 2 tahun atau usia terpanjang. Penyebab jatuhnya Kabinet Ali Wongsonegoro adalah perselisihan pendapatan antara TNI Angkatan Darat dan pemerintahan tentang tata cara pengangkatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Pada masa pemerintahan Kabinet Ali Satromidjojo I diselenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18 sampai 25 April 1955. Konferensi ini dihadiri 29 negara Asia dan Afrika yang kemudian membawa pengaruh penting bagi terbentuknya solidaritas dan perjuangan kemerdekaan dari bangsa-bangsa Asia Afrika. Pemilihan umum pertama yang diselenggarakan pada 1955 juga merupakan rancangan kabinet ini, tetapi pelaksanaannya kemudian dilanjut oleh kabinet berikutnya. 5. Kabinet ini dipimpin oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Masyumi serta Wakil Perdana Menteri yaitu R. Janu Ismadi dari Pir Hazairin dan Arsono Tjokroaminoto dari PSSI. Presiden Soekarno sebenarnya kurang merestui kabinet ini karena yang menunjukkan Burhanuddin Harahap sebagai kepala pemerintah kabinet ini adalah Wakil Presiden Muhammad Atta. Program kerja kabinet Burhanuddin Harahap yaitu mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah, melaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi dan pemberantasan korupsi, serta memperjuangkan pengembalian Irian Barat. Keberhasilan kabinet ini diantaranya mengadakan perbaikan ekonomi, termasuk mengendalikan harga dengan menjaga agar tidak terjadi inflasi dan sebagainya. Dalam masalah ekonomi, kabinet ini telah berhasil cukup baik. Dapat dikatakan bahwa kehidupan rakyat semasa kabinet ini cukup makmur karena harga-harga barang kebutuhan pokok tidak melonjak naik akibat inflasi. Dalam periode kabinet ini, pemilihan umum pertama tahun 1955 dilaksanakan untuk memilih anggota DPR. Selain itu, kabinet ini juga mengembalikan wibawa pemerintahan Republik Indonesia di mata pihak Angkatan Darat. Pada tanggal 2 Maret 1956 pukul 10 siang atau pagi, kabinet ini Burhanuddin Harahap mengundurkan diri sekaligus menyerahkan mandatnya kepada Presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum karena merasa tugasnya sudah selesai. Kabinet Ali Satromidjojo II disebut pula Kabinet Ali Rom Idom karena dipimpin oleh Perdana Menteri Ali Satromidjojo dari PNI beserta 2 wakil Perdana Menteri yakni Muhammad Rom dan Masyumi dan Idam Khalid dari NU. Program pokok kabinet ini adalah pembatalan konferensi meja bundar, pemulihan keamanan dan ketertiban, dan melaksanakan keputusan konferensi Asia Afrika. Program kerjanya disebut Rencana Pembangunan 5 tahun yang memuat program jangka panjang, yaitu menyelesaikan pembatalan hasil konferensi meja bundar, menyelesaikan masalah Irian Barat, membentuk Provinsi Irian Barat, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, membentuk daerah-daerah otonomi, dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai,
menyehatkan keseimbangan keuangan negara, dan mewujudkan perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi sosial. Selanjutnya, kerja Kabinet Ali Sastromi Jojo II mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning dan investment, yang hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian KMB. Kabinet ini pun berumur tidak lebih dari 1 tahun dan akhirnya digantikan oleh Kabinet Juanda. Karena mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi yang membuat Kabinet hasil pemilu 1 ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada Presiden. Yang ketujuh, Kabinet Juanda atau juga disebut Kabinet Karya dipimpin oleh Perdana Menteri Juanda Kertawijaya dari PNI beserta 3 orang wakil Perdana Menteri yaitu Hardi dari PNI, Idam Holid dari NU, serta Johannes Leimena dari Parkindo. Kabinet ini memiliki 5 program yang disebut Pancakarya, yaitu membuat Dewan Nasional, menormalisasi keadaan Republik Indonesia, melanjutkan pembatalan konferensi meja bundar, memperjuangkan Irian Barat, dan mempercepat pembangunan. Salah satu keberhasilan yang diraih Kabinet Juanda adalah disepakatinya Deklarasi Juanda. Deklarasi ini berisi tentang aturan batas perairan di Indonesia yang sebelumnya dinilai mengancam keamanan dalam negeri. Sebelum disepakati Deklarasi Juanda, batas teritorial Indonesia yang semula 3 mil menyebabkan adanya laut bebas yang memisahkan antar pulau. Dengan adanya Deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan antar pulau adalah wilayah NKRI. Dengan demikian, wilayah laut dan daratan NKRI menjadi satu kesatuan. Selain Deklarasi Juanda, terdapat beberapa keberhasilan dalam program kerja lain, seperti pembentukan Dewan Nasional dengan tujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan maupun kekuatan yang ada di masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Dewan Nasional ini, yang kemudian menjadi kekuatan utama dalam demokrasi terpimpin, mengadakan musyawarah nasional untuk mencegah pergolakan di daerah termasuk Irian Barat. Kabinet Juanda secara resmi berakhir setelah keluarnya Dekret 5 Juli 1959 yang sekaligus mengawali masa demokrasi terpimpin. Terdapat beberapa penyebab keruntuhan demokrasi Juanda, diantaranya banyaknya kepentingan antar golongan dan partai politik di dalam pemerintahan. Banyak peristiwa politik yang menyebabkan ketidakkonsistenan dalam berjalannya pemerintahan, kegagalan menghadapi pergolakan di daerah, krisis ekonomi dan keuangan.